Nah, itu boleh nanti ketika teman-teman siswa peserta dikasih contoh varian boleh, tapi nanti jangan varian semua malahan gitu, gak apa-apa diselingin. Nah yang terakhir itu pas banget itu Bu, gongnya di belakang istilahnya gitu. Jadi yang materi yang paling lucu ketika menulis satu set materi, misal materi 5 menit nih, kalau tadi Ibu mungkin 2-3 menit. Nah itu yang paling lucu itu biasanya memang ditaruh di paling belakang. Jadi ketika lucu, penonton ketawa, closing saya Dewi terima kasih itu kan enak banget gitu ya Bu ya. Padahal itu kan tadi membahas tentang cita-cita jadi guru, padahal guru itu gimana tadi Bu kalimatnya? Oh ya, guru harus netral. Terus nah tugas utama guru itu mengajar. Nah nyoblos nomor pinten. Nah itu kan mancing penonton untuk ngomong. Nyoblos ya berarti nomor loro. Nah itu mengandung dualisme makna. Padahal itu kan maksudnya nyoblos ya wis nomor loro wae. Ora malah nyoblos berarti nyoblos sing dicoblos nomor loro ngoten kan. Maksudnya gitu lah. Itu maksudnya dualisme makna dan bisa menjadi lucu. Dan dirasakan sama, kebetulan ini audiensnya juga guru-guru semua jadi relate, bisa merasakan. Tugas utama guru ini ya ngajar. Nah, kan ini teman-teman guru semua, jadi pada merasakan semua. Ketika terus nyoblos nomor piro? Ya nomor loro, nomor siji ini kan ngajar. Terus malah nyoblos nomor loro di Prabu. Gitu ya. Bagus Ibu Dewi, tepuk tangan buat Ibu Dewi. Ada berikutnya, ada yang mau nyoba lagi? Monggo. Pak Budi. Oh, suara mayoritas loh ini Pak. Bagus Pak, itu tadi secara keseluruhan kan berarti keresahan tentang muridnya yang tukang nyontek gitu ya. Tadi yang di awal tuh sebenarnya bagus ketika kalau matematika kan enak, kalau mau nyontek tinggal bawa kalkulator. Nah kalau pelajaran bahasa Jawa nyonteknya gimana? Masa harus bawa wayang? Nah sayangnya tadi Bapak pakai ngomong orang lucu ya, itu harusnya nggak usah Pak. Nah itu nanti bisa disampaikan juga ke murid-muridnya. Jadi ketika nggak lucu nggak usah diomongkan, nggak usah disampaikan. Langsung terabas saja, istilahnya langsung terabas lanjut ke materi selanjutnya aja. Soalnya ketika ngomong wah nggak lucu ya, itu menimbulkan kesan negatif di penonton. Wah berarti berikutnya nggak lucu nih gitu, istilahnya gitu. Nah itu tadi bisa ketika pelajaran bahasa Jawa berarti nyonteknya harus bawa wayang gitu ya Pak. Atau mungkin bawa sedalam-dalamnya bisa ditambah gitu. Sampai di kelasnya jadi rame, orang sinden, orang yang main musik apa yang kan ada yang main musik juga kan wayang gitu. Mungkin bisa ditambah kayak kelasnya malah jadi rame, malah jadi kayak pasar malam, sampai di depan kelas ada yang jualan gitu. Itu kan bisa ditambah gitu. Terus si Galih gak cuma suka nyontek tapi suka nge-game. Padahal nge-game kan gak boleh di kelas, bolehnya di gedung DPR. Nah ini juga bagus, itu sindiran kepada DPR. Ini sudah gak ada yang perlu ditambahin, udah bagus itu Pak yang terakhir. Nah justru yang sindiran-sindiran kayak gini itu apa ya istilahnya itu bagus, karena sebenarnya pelawak-pelawak atau seniman itu kan sebenarnya ada untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Bahkan dulu stand up comedy itu awalnya ada di Amerika itu karena mereka ingin menyampaikan protesnya mereka, tapi dengan biar nggak dicap itu protes, mereka mengemasnya dalam bentuk komedi. Jadi mereka itu jadi aman di Amerika. Ya, kritik sosial. Gitu oke. Selanjutnya ada yang mau nyoba lagi, monggo. Masih ada waktu. Nah. Oh, monggo Pak. Boleh. Pak siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Bapak Ibu DGJ, orang dalam guyonan Jawa.
Iki nyambung materi sing kemarin ya. Jadi kewan kesayangan kuwi jebulane penak. Koncoku duwe kesayangan sing saben dina diopeni tenan. Rumah yo ditusi lan sak liyane. Koncoku duwe kesibukan yo kuwi ing dadi panitia pemilu. Dadi rada ora kepen. Nah, sawijining dina pas sibuk-sibuke kegiatan kewan sing kudune diopeni nganti ke rumah tenanan dilalah ora kepen. Lan mati. Kancaku kuwi yo unik, dadak gawe status ning Instagram. Telah meninggal dunia kesayanganku Safira. Nganti mayor dhewe melu ngamanke prosesi pemakamane. Dadi ana karangan bunga saka wiwit kulon nganti tekan pojok gang tulisane tak kutip selamat jalan Safira, terus turut berduka cita Safira. Nganti dalan sing mlebu kampung kuwi kebak. Basane aku wis rampung layar lan pamitan karo sing duwe omah. Sing sabar. Muga-muga Safira ditampa karo Gusti. Selamat jalan Safira, muga tenang ing kono. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak siapa tadi? Pak Agit ya. Tepuk tangan buat Pak Agit. Ya, terima kasih Pak Agit. Yang jadi pertanyaan saya Pak, terus Safira itu apa Pak? Amin. Oh kambing. Kambing dulu. Nah itu yang kurang dari set materi Pak Agit tadi itu kesimpulannya itu apa? Apakah dia kucing atau kambing atau apa? Dan yang tadi jadi pertanyaan juga di awal itu sudah bocor Pak panselnya karena menyebutkan temennya punya hewan kesayangan. Nah itu kan tertebak ketika dia bikin status WA, terus perjalanan bapak ke rumahnya itu kan tertebak kalau itu ternyata yang meninggal hewan. Seharusnya di awal jangan disebut dulu kalau si temennya itu punya hewan kesayangan atau apa. Itu kan ketebak gitu. Mungkin bisa diolah. Kemarin tuh saya melihat berita duka dari teman dekat saya, mungkin bisa dibikin teman dekat gitu ya. Teman dekat saya tuh bikin status WA selamat jalan Safira. Sebagai teman dekat kan saya langsung melayat ke rumahnya, datang saya buru-buru, bahkan saya nggak sempat pakai celana. Mungkin bisa dikasih titik tawa seperti itu, saking buru-burunya kan jadi nggak sempat pakai celana atau apa gitu kan. Sampai di rumahnya, wah di gangnya ada karangan bunga banyak dari siapa tadi, Mayor Teddy, Pak Luhut dan lain-lain. Mungkin bisa ditambahkan yang lain. Pas sampai ternyata yang meninggal kambing lah, mau aku ke susu mereka, itu kan bisa dipanjang. Tiwas aku ke susu mereka, tiwas aku turun sarapan, guru-guru melayat wedus aku dan dimah, kan bisa kayak gitu. Itu ya Pak, gitu. Dan ada lagi, monggo. Waktu masih banyak ini. Yang dari deretan sini belum ada ya? Halo Bapak, mau Pak Sugiono. Master. Terima kasih. Nanti pakai bahasa Indonesia Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Giono dari Kabupaten Pekalongan. Bapak Ibu, beberapa bulan terakhir saya sering datang sekolah. Setiap awal pembinaan terhadap atau penerimaan terhadap guru-guru, saya pertama kali menawari pasti tanya, Bapak Ibu guru, nun sewu jadi guru itu terpaksa atau pilihan? Termasuk Bapak Ibu jadi guru itu terpaksa atau pilihan? Pilihan. Saya nggak yakin, karena setiap kali ada teman guru pilihan Pak, yakin pilihan, yakin Pak.
aslinya itu bukan jadi guru, karena SK asli itu jebal, tapi bisa jadi guru. Ya yang ini masih pengalaman banget. Iya. Jadi guru itu bukan pilihan, tapi kepeksa karena SK aslinya di bank terus jadi guru. Kemudian Bapak Ibu dari suatu sekolah yang berikutnya suatu sekolah. Ini saya prihatin sekali karena kondisi sekolah tersebut sangat memprihatinkan, terutama kondisi toiletnya. Jumlah gurunya itu 64. Toiletnya untuk Bapak Ibu guru dan karyawan itu hanya 2. Jadi, saking terbatasnya toilet yang hanya 2 untuk 64 orang itu, kepala sekolah berinisiatif di depan toilet itu diberikan nomor antrian, mesin nomor antrian. Ya, kalau mau yang antri pertama ya Pak Bagi datang ke situ aja dulu keluar nomor 1, nanti ke toilet nomor 1 dulu. Karena saking ada di suatu hari ada seorang guru laki-laki saking berdetik tanpa ambil nomor antrian langsung saja kelonong masuk. Ternyata masuknya ke toilet perempuan. Didodok-dodok keluar. Loh Bapak kok di sini? Ini kan untuk perempuan. Si Bapak itu langsung, ini kan juga untuk perempuan. Terima kasih saya gitu. Yang terakhir itu saya nggak mudeng itu Pak. Nah itu contoh penampilan yang bagus Bapak Ibu. Silakan Bapak. Bapak emang saudaranya Mami ya? Itu secara penulisan rapi, terus penyampaian juga santai, tidak terburu-buru untuk mengejar ke lucunya. Ketika sampai di punchline juga delivery-nya juga pas kayak tadi. Yang SK tadi, di SK itu aslinya bukan guru, soalnya SK yang asli di bank ya. Itu penggunaan jeda kalimatnya kan juga pas gitu Pak Giono gitu. Pak Giono namanya mirip sama mantan mertua saya. Mantan mertua. Kayak mantan calon mertua. Terus materi berikutnya tadi, nah terus yang saya bilang tadi, keresahan yang dirasakan sama penonton itu pasti gampang juga menarik untuk jadi lucu. Kayak tadi kan toilet di sekolah kan sedikit, itu kan pasti juga dirasakan sama teman-teman yang lain. Nah materi-materi yang kayak gini itu sebisa mungkin yang dicari harusnya. Jadi agar bisa menimbulkan kelucuan dengan mudah. Kayak tadi kan toilet di sekolah kan memang sedikit ya Pak ya pasti ya. Bahkan dulu di sekolah saya aja dari sekian ratus murid WC-nya itu cuma 3. Itu kalau pas pada mulus semua gimana coba? Antri. Nah, terus Pak Giono tadi bikin menggunakan teknik yang namanya what if. Bagaimana kalau atau bagaimana jika? What if-nya dengan cara gimana kalau di toilet itu ternyata si kepala sekolahnya bikin dengan nomor antrian ya Pak. Kalau udah bikin antrian ternyata ada yang nyelonong, nah ini bikin skenario. Jadi walaupun bikin skenario itu nggak apa-apa sebenarnya, tapi yang penting masih bisa diterima dengan pikiran. Kayak tadi ada guru yang nyelonong masuk itu kan masih bisa diterima ya. Kemungkinan itu kan bakal terjadi juga ya. Nah seperti itu. Jadi ada guru yang nyelonong masuk karena dia udah kebelet banget. Terus ternyata masuknya ke toilet cewek, terus loh Bapak kok di sini, nah ternyata masalahnya di conversation, obrolan. Nah itu bisa. Bagus Pak, terima kasih Pak. Jadi bisa buat masukan ke teman-teman yang lain juga kalau nulis bisa seperti itu. Jadi bikin skenario kayak gitu juga nggak apa-apa. Yang penting masih relate dan masih bisa diterima ceritanya. Kalau mengada-ngada misal kebelet banget terus dia
nyari pom bensin yang jauh ke Semarang, nah itu kan nggak mungkin. Kan nggak mungkin kan dari Pekalongan ke Semarang kan kadung metu ning dalan gitu ya. Itu. Jadi istilahnya gitu. Kalau bisa dari materi yang relate dan bisa dipercaya. Terus sudah ada lagi yang mau nyoba? Masih 10 menit. Terakhir satu orang lagi. Ini masih ada nih, masih belum ada nih yang dari tahun sini. Monggo ibu mau. Monggo. Bapak, monggo. Atau yang lain? Pak Giono lagi. Masih ada materinya. Kalau disimpan dulu. Disimpan. Mau gabung ke stand up Pekalongan. Pak, kalau mau gabung ke komunitas bisa loh Pak. Di komunitas itu nggak cuma anak-anak muda di sini. Senior. Karena di komunitas Semarang pun ada yang senior juga Pak. Dia seumuran Bapak lah. Bapak-bapak itu namanya Pak Agung. Usia berapa ya Pak? 46 itu tahun 2016. Ya udah mau 50 sekarang beliau. Seumuran sama bapak saya. Atau jangan-jangan bapak saya. Nah itu komedi gitu juga bisa kayak gitu. Nah kalau bapak, ini saya serius nih Pak. Kalau bapak tertarik untuk jadi stand up komedian bisa. Saya sudah melihat bakatnya di bapak. Dari Pekalongan apa? Oh aslinya Sragen. Argentina, sebelahnya Klaten ya. Gunung Kemuku. Tahu nggak Pak Gunung Kemuku? Tahu. Juru kunci. Juru kunci. Di Pekalongan itu ada stand up Pekalongan dan jadi di komunitas stand up komedi itu kita tidak membatasi umur, siapapun boleh coba, siapapun boleh bergabung begitu. Udah nih, nggak ada yang mau nyoba lagi. Mungkin malu sama Pak Dimas. Kenapa mau nggak mau Pak? Coba aja. Kayak tadi Pak Ganja, Pak Andi yang nyoba juga nggak apa-apa. Bapak monggo mungkin mau nyoba. Bu Maria Pak Mas. Bu Maria ya. Coba-coba buat anak saya coba-coba. Coba-coba nggak jadi ya. Mana Bu Maria? Monggo Bu, boleh Bu. Monggo, tepuk tangan buat Bu Maria. Terima kasih. Halo fans. Sekolah. Biji kanggone siswa iki ngaji. Saking ngajine nanti biji mau ditandur dadi bunga bang. Saben bocah yang arep ulangan kan mesti sinau ya. Semono kok aku nalika cilik sinaune mompong. Saben dina dibuka ulangane sesuk minggu ngarep. Sinau ben dina mompong. Bareng tibane ndoto tekan gone ulangan. Yo jebule yo tetep bijine elek. Lah piye arep apik wong ulangan matematika sing tak sinau basa Jawa. Iki bedane yen mau ana siswa, ana murid aku dhewe sinau ora rampung-rampung, sinau isih kleru. Yen siswa iki buka buku kan kanggone sinau nggih. Bedane yen guru buka
buku tagihannya sing metu. Matur nuwun. Terima kasih Bu Maria. Sudah bagus Bu, cuman kurang pede aja mungkin ya cara penyampaiannya. Coba kalau misal kayak Pak Gioro nanti tanpa membaca sudah dihafalkan, mungkin bisa lebih ger. Tepuk tangan buat Bu Maria, terima kasih Bu. Tadi juga sudah ada menggunakan teknik setup punchline juga. Padahal sudah belajar setiap hari sinau neng, tapi pas ulangan nilainya tetap kalah. Dan ternyata, nah penggunaan kata ternyata ini biasanya itu mau ke punchline. Ternyata ulangannya matematika aku sinaunya bisa dulu. Nah, gitu. Itu bisa jadi punchline juga. Oke, terima kasih Bu Maria. Sudah nih, ada yang mau coba lagi? Saya kan. Monggo. Tertantang untuk maju. Monggo. Mohon maaf, karena tadi sudah banyak yang tidak lucu, saya jadi berani maju. Karena kalau tidak lucu, saya tidak ragu-ragu. Bapak Ibu, sing arep tak critakne iki tentang keluargaku. Keluargaku lemu-lemu. Adikku, Mbak Yuku, ibuku, aku yo melu lemu. Dhuwur gede, ngisor gede, buri gede, ngarep ngerti dhewe. Mulai kanca-kancaku yang ketemu aku, sambape mesti aku kok ngelak. Sing melas dhewe adikku. Jan melas tenan. Bengi lagi bali saka rumah sakit. Nalika tahun 2019 iku kan lagi gayeng-gayenge, lagi ngedeng-ngedenge ana penyakit Covid ya Bapak Ibu. Bengi kita lagi bali ning rumah sakit. Lah kok esuk iki ning rumah sakit meneh. Beli bengi bali esuk bali ning rumah sakit meneh. Lah kepiye ngono wong dhek perawat. Sing melas meneh sing dadi guru. Adikku sing dadi guru. Sing dadi guru iki kaya tanggal siji ngono iku kan kudune seneng ya. Bunga gembira mergane gajian. Kaya aku anggap tanggal siji ngene mesti aku mlaku-mlaku. Nek dhewe mau. Ayo aku mlaku. Emoh. Lho kenapa kan wis gajian? Gajiku ning ngene. Lho. Gajiku emin, sorry. Gajiku emin. Lho, gaji min. Lah opo kok gajine min? Gajiku min kok, Mbak. Ning min. Oh, ning min ya tak kancani dijupuk ning min. Ning min iki maksude wis entek. Ah, ngene iki. Lah saiki tak teruske ben aku dadi gede, dadi pengawas iki. Tak teruske ya Bapak Ibu ning piye? Ya wis tak teruske. Lucu apa-apa. Dadi pengawas kuwi penak ya Pak Giana. Garane laku-laku. Bijan guju. Roh guru ngesansu. Saking kepenake iki ngalor itu aku dadi celukan wae Ibu. Saya belajar dari sekian itu. Terima kasih Bu Rahayu ya. Oh, ada ini. Dan lucu Bu buat ini. Tadi di awalnya juga dibuka dengan
yang sudah saya sebutkan tadi, self deprecating, sudah berdamai dengan diri sendiri, mengakui bahwa maaf ibu gemuk gitu ya. Oh enggak. Terus tadi kan punchline-nya dhuwur gede, ngarep gede, nah itulah pokoknya. Itu bagus. Gak berani. Udah bagus itu Bu, tadi di awalnya. Terus ketika adik juga ternyata perawat, itu kan juga salah satu sistem stand up comedy juga. Punchline-nya kan ternyata adiknya perawat. Nah, pantesan bolak-balik rumah sakit terus. Terus yang adiknya jadi guru tadi gimana ya, gajinya mil itu? Gajinya habis, Nah. utangnya banyak, jadi untuk ngangsur utang itu sudah nggak menerima. Oh, minus maksudnya. Ya, bener. Nah itu mungkin perlu ditambahi efeknya setelah gaji minus itu jadi nggak bisa apa. Apakah dia jadi malas mengajar atau gimana? Mungkin bisa dikasih tambahan seperti itu agar tidak materinya itu agar tidak menggantung cuma di gajinya minus gitu aja. Itu kalau pegawai negeri udah nggak apa-apa. Nah masalahnya kalau ada penonton yang nggak paham. Oh iya iya. Nonton. Terus tadi yang jadi pengawas itu enak. Act out-nya juga bagus itu Bu. Tadi kan ada act out juga. Kalau nomornya yang guyu-guyu lucu banget. Kalau nomornya mesra-mesra itu lucu juga. Ya. Tadi celupannya nggak ditanyakan kenapa nggak dicelupan. Nah itu gimana Bu? Nah, tadi celupan itu capek, hubung ke sana kesini, Oh. Kurang dijelaskan itu tadi Bu. Kalau dijelaskan kan pada paham. Kalau benar ini Pak Giono, kalau Pak Giono sebenarnya apa? Kesimpulan dari dua sebenarnya celuan itu kalau menurut saya lebih kalau jadi panggilan. Oh, ya bisa. Itu nanti dualisme makna ya Pak. Panggilan yang benar-benar dipanggil untuk kerja atau panggilan yang konotasinya negatif. Bisa itu kayak gitu. Pak Giono ini loh pikirannya. Sama kayak saya. Oke, sudah ini karena sudah jam 3. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa WA ke panitia atau Ibu Cynthia mungkin ya, atau nanti kita bisa tukar nomor WA kalau ada yang mau ditanyakan. Terima kasih untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ini sudah di materi ketiga, berarti materi terakhir sudah komedi. Terima kasih, saya Anton Tanjung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mas Anton Tanjung. Luar biasa nih Bapak Ibu sudah improve kelucuannya daripada kemarin ya. Pede Pak Giono sekarang ya Pak.